pertama yaitu semi solid, mungkin bisa disiapkan dulu nanti. Semi solid ini sampai ya agak ini ya, agak apa namanya? Menyerupai agar-agar asal jari. Bisa pakai bubur atau bisa pakai apa ya, kue yang kering terus dikasih air sehingga kan nanti jadi encer juga gitu ya. Itu nanti kita akan pakai sendok teh ya. Yang pertama adalah sepertiga. Nanti kita ulang sampai 5 kali. Pertama sepertiga, yang kedua sampai keempat setengah sendok. Gitu ya. Nah, yang kedua nanti kalau ini lolos semua, ya lolos semua, baik dia bisa menelan dengan baik, kita bisa mengecek di sini. Ada yang pakai stetoskop tapi dilihat pun nanti akan kelihatan kalau dia bisa menelan. Yang kedua, apakah dia ada batuk setelah dilakukan ini? Ya kalau batuk berarti nanti nilainya 0, ya mestinya tidak ada batuk. Kalau ada growling, loh kok keluar airnya atau makanannya, nilainya 0 juga, ya. Terus yang terakhir adalah perubahan suara. Kalau tidak ada perubahan suara, misalnya diminta membunyikan oh gitu ya. Kalau nggak ada suara, berarti 1. Nah, otomatis kalau ini nanti semua terlampaui itu nilainya 5. Ini diulang sampai 5 kali. Ya, 5 kali. Kalau ini lolos, itu berarti kita lanjut ke yang kedua. Apa itu? Yaitu yang liquid, cairan. Ya, cairan juga 5 kali sama. Ya. Pertama nanti kita ambil 3 mili. Yang kedua kalau lolos kita lanjut 5 mili. Kalau lolos lagi 10 mili, 15 mili dan 20 mili ya Pak ya. 20 mili, yang terakhir 50 mili. Nah ini biasanya sering gagal ya, tapi kalau dia lolos berarti dia nilainya 5. Tidak ada batuk, tidak ada growling ya, tidak ada perubahan suara. Itu kita bisa lanjut ke 3 berarti. Kalau misalnya dia gagal, kok nilainya hanya 4 karena ternyata dia batuk-batuk atau mungkin growling. Nah, berarti itu kita bisa lihat nilainya itu tidak 5, itu ini ya. Berarti investigasi ini di riset itu biasanya bisa 12 jam sampai 24 jam. Ya, atau kita lihat ya, kalau misalnya perlu kita screening lagi. Nah, kalau misalnya ternyata pada saat screening tadi semi solidnya sukses, tetapi kok liquidnya tadi batuk-batuk gitu. Nah, ini berarti dia ada di moderate dysphagia. Apa rekomendasinya? Nanti kita lihat di sini. Gitu. Ya. Nah, setelah kita lihat bahwa dia ada moderate dysphagia, ini kita mesti harus investigasi sampai 12 jam. 1 hari. Besoknya kita tes lagi. Dia sudah bisa atau belum? Kalau ternyata hari besok 12 jam dia bisa, kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga yaitu solid. Solid kita bisa pakai roti ya, atau bisa pakai begini yang agak padat tetapi nggak terlalu kriuk-kriuk gitu ya. Nah, ini juga nanti kita ulangi 5 kali lagi. Prosesnya sama ya, prosesnya sama. Kalau ternyata pada saat pertama kali kita kasih kok dia ternyata batuk, ya, kok ternyata menelannya nggak bagus, dilihat dulu, oh kok masih ada sisa makanan di situ, ya, atau mungkin kok ternyata vokal suaranya berubah. Nah, ini berarti dia gagal. Kita investigasi lagi. Kalau proses ini tadi ternyata sampai kita lakukan 5 kali dia berhasil, bisa menelan dengan baik, tidak ada batuk, tidak ada perubahan suara. Kalau growling enggak ya, karena kan dia solid. Nah, gitu. Berarti nilainya 5 dan ini berarti lolos. Artinya apa? 20 nilainya karena 5 kali 4 ya. Artinya apa? Dia slide atau low dysphagia. Atau mungkin minimal risiko untuk terjadi aspirasi. Artinya itu kurang lebih seperti itu. Nanti Pak Hendri akan memperagakan dari awal sampai terakhir ya. Tapi karena ini kita berinteraksi dengan pasien, jadi nanti pertama harus tetap minta izin ya, minta izin, permisi, menjelaskan dan seterusnya.
Saya kira gitu ya, monggo Pak Hendri. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita mencoba untuk mempraktikkan pemeriksaan dengan booking swallowing ya. Dan ini tadi sudah disampaikan, karena sebagai preliminary itu kita pasti memastikan kesadaran pasien. Oleh karena itu kita bisa dengan mengawali menyapa, selamat pagi Bapak. Ya, pada kesempatan ini kami akan melakukan tes untuk menelan. Bisa dipahami Bapak? Nah, di awal ini kita perlu mengantisipasi juga terjadinya neglect, apakah ada atau tidak. Oleh karena itu selama tes ini nanti dipastikan klien atau pasien betul-betul mengetahui keberadaan kita, dan nanti juga bisa melihat apa yang akan diberikan kepada pasien itu sepenuhnya mengetahuinya. Ya. Jadi baik kita mencoba untuk mengikuti tahapan ini. Ya. Jadi tadi ketika kita sudah menyapa, maka kita bisa memastikan bahwa pasien itu sadar. Dan penting juga diperhatikan, tes ini itu perlu dilakukan dalam kondisi semi floor ya, jadi minimal itu dia 60 derajat ya. Karena itu kalau sudah di posisi, maka langkah berikutnya pasien diminta untuk mencoba batuk. Coba Bapak silahkan batuk ya. 1 kali lagi, 2 kali, seperti itu. Atau dengan cara gitu, berusaha untuk membersihkan, mungkin ada dahak di, silahkan Bapak ya, seperti itu 2 kali. Nah yang berikutnya pasien diminta untuk mencoba menelan air liur sendiri, air ludah sendiri. Silahkan menelan Bapak. Oke, kita bisa melihat pergerakannya. Oke. Nah, jika pasien itu kering mulutnya, maka kita bisa memberikan bantuan dengan berupa semprotan cairan secukupnya saja sebagai pengganti salivanya. Nah, kalau kemudian refleks menelan salivanya bisa, maka kita bisa menganggap bahwa swallowing successful untuk yang saliva. Berarti poinnya adalah 1. Nah, ketika diminta menelan salivanya, mencoba menelan tapi tak kunjung tertelan, maka kemudian ditandai dengan drooling, maka dia poinnya adalah 0. Ya. Tapi jika dia berhasil, maka poinnya adalah 1. Nah, untuk yang voice change, ketika diminta untuk menelan air liurnya, ketika sudah menelan, nah pada saat itu pasien diminta menyuarakan oh. Gitu. Ya. Karena ketika masih ada air liur yang tersisa, maka suaranya akan seperti serak-serak seperti itu. Ya. Coba ulangi lagi. Oh. Itu berarti baik. Untuk yang preliminary-nya kita anggap successful. Berarti poin 5 berhasil. Jika di preliminary ini gagal, maka tidak diperkenankan untuk lanjut ke yang part kedua. Nah, sekarang kita masuk ke part kedua. Untuk yang bagian pertama, maaf ya, tadi lupa, ini harus minimal 60 derajat ya, nggak boleh dalam keadaan sudah. Oh, sudah, oke. Ya, jadi untuk yang pertama kita mencoba memberikan media untuk ditelan kepada pasien. Diawali dengan yang semi. Setiap yang dikonsumsi nanti kan 5 kali ya. Jadi yang semi liquid juga sama. Diawali dari sepertiga dulu. Ya, sepertiga. Kemudian pasien tahu persis apa yang diberikan, kemudian menelan. Ya. Nah, kita bisa melihat jika ada liur berarti gagal. Jika kemudian batuk itu maka gagal. Kemudian sesudah menelan pasien diminta suaranya masih sama dengan yang awal tadi, berarti makanan itu sudah berhasil ditelan. Kemudian untuk yang kedua, setengah dari sendok. Kalau bisa sendiri, ya, sendiri aja. Jika pasien ketika ini sudah berhasil, ya, sekarang kita coba untuk, oke, silahkan. Setengah saja, ini kebanyakan. Oke.
Nah ini kan sakit kan? Oke. Yang ketiga, nah untuk yang keempat sama, takarannya hanya setengah sendok teh saja. Ya masih tidak ada kendala, kemudian kita sampai ke percobaan kedua. Ya, alasan kenapa diharapkan pasien itu bisa melakukan sendiri karena proses menelannya kan harapannya terjadi voluntary movement, jadi gerakan yang disadari. Jadi pasien betul-betul menyadari bahan yang dia telan. Untuk yang pertama berarti diakhiri dengan O dulu. oh ya, mohon maaf tadi. Oh, ya. Oke. Jadi kalau di dalam Bapak Ibu, di dalam beberapa referensi nanti itu bisa kita tunggu 2 detik, ya. 2 detik, mestinya nggak ada respon batuk, nggak ada respon ini, itu berarti bisa melanggar. Kalau yang solid itu ditoleransi sampai 10 detik. Ya. Nah, berikutnya, Itu bisa. berarti untuk yang Jadi, suksesnya. jadi di sini nanti kalau ini tadi kan semuanya bisa ya, kita checklist yang satu-satu dia udah dapat poin 5, ya. Terus yang di semi solid ini tadi kan juga berhasil semua ya Pak ya. Berarti ini 1, 2, 1, 1, 1 nilainya juga 5. Artinya kita bisa lanjut ke yang liquid, gitu ya. Tapi kalau ternyata di sini kok hanya 4, nah berarti kan tidak sampai 5. Nah itu nanti diinvestigasi dulu. Ya, boleh dilihat beberapa saat ya, atau kalau belum memungkinkan nanti 12 jam baru dicek lagi. Mari. Oke, ya. Sekarang masuk ke tahapan yang liquid ya. Jadi Bapak ini kali ini minum air. Nah, untuk jumlah cairannya bergradasi dari 3, kemudian 5, 10, 20 dan 50. Ya. Jadi kita mulai dari yang paling sedikit dulu, yaitu adalah 3 ml. Nah, ya ini jadi pada saat menelan ada batuk, berarti untuk percobaan ini ya ada batuk berarti poinnya nanti adalah 0 gitu. Dan pada saat ini kita juga minta untuk O ya. Tapi untuk yang batuknya tadi sudah 0, berarti kan tidak 5. Kita berikan waktu beberapa saat, kemudian kita lakukan dengan ukuran yang sama dulu. Oke, kita coba minum kembali, Bapak. Tanda tidak ada batuk, tidak ada drooling, kemudian coba suarakan O. Nanti untuk percobaan ini berhasil, kita naikkan menjadi 5. Kembali minum Bapak, ini jumlahnya lebih banyak lagi. Hasil minumnya, kemudian tidak ada batuk, tidak ada drooling, dan kemudian suara O, suaranya stabil. Sekarang kita masuk ke yang 15. 10. Saya buatannya. Yang ketiga, jumlahnya lebih banyak lagi. Oke. Itu. Sekarang jumlahnya lebih banyak lagi. Silahkan Bapak, ini lebih banyak lagi. Ya, mesinnya habis ya.
bukan masih tersisa. Ya. Oke, kita lihat tidak ada batu, kemudian O, itu, dan yang terakhir 50. mili ya. ya, 50. Jumlahnya lebih banyak. Oke, tidak ada batuk, tidak ada drooling. Berarti untuk yang bagian kedua berhasil, successful, dan poinnya adalah 5. Jadi Bapak Ibu nanti bisa centang, menelannya ada 2 nilainya, dia tidak batuk sehingga 1, dia tidak drooling nilainya 1, dan vokal suaranya masih sama ya, nilainya 1 berarti 5. Artinya kita bisa lanjut ke yang solid. Tetapi kalau ini tadi gagal, diinvestigasi dulu. Gitu ya. Sampai beberapa saat kalau kira-kira kita bisa lakukan, tapi kalau enggak 12 jam sampai 40 jam. Baik, ya kita lanjut. Nah, untuk bahan yang terakhir adalah solid. Ini kita menggunakan roti. Ukurannya mohon juga disesuaikan saja, tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar. Karena jarak untuk menelan diberikan kelonggaran waktu lebih kurang 10 detik. Oke, Bapak silahkan mengambil 1. Tidak ada batuk, tidak ada drooling. Berhasil. Maka poinnya semuanya 1. Kemudian kita berikan percobaan kedua. Oke, tidak batuk, tidak ada drooling, dan ini sampai kali ya. Maksud saya kenyang nanti. Oke, hasil. Ya. Untuk keempat. Ya. Ya. Berarti successful untuk yang solid. Maka pada Probandus ini hasil pengukuran dari busnya masuk kategori yang successful semua. Berarti poinnya adalah 20. Ya, jadi tadi dengan diberikan yang solid